Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Itu nikmat untuk terus belajar ilmu agama apapun keadaan yang menimpa kita, karena kita memahami bahwasanya keselamatan dunia dan akhirat tidak mungkin kita gapai dan capai melainkan dengan ilmu agama. Firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pertemuan kita yang kedua, ia membahas sebuah kitab Kaifa Tuwajihul Ibtila, bagaimana ya kita menghadapi ujian, cobaan dan musibah. Yang dikarang oleh Syekh Amir Muhammad Amir Al-Hilali rahimahullah, yang mana sekarang kita membahas 43 kaidah yang berkaitan dengan cara kita menghadapi ujian dan musibah. Dan ini sudah masuk ke kaidah yang keempat, setelah sebelumnya kaidah yang pertama meyakini bahwasanya takdir itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala ujian, musibah, cobaan yang menimpa kita, apapun bentuknya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita memahami bersama bahwasanya segala ujian, cobaan itu adalah keharusan yang harus kita tempuh, pastian yang pasti kita temui dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita pelahami bersama meyakini bahwasanya segala musibah, ujian, cobaan, termasuk wabah yang menimpa negeri kita, ini termasuk ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Kemudian poin yang keempat atau kaidah yang keempat, ini kaidah yang sangat indah, yaitu kaidah kita meyakini bahwasanya takdir yang menimpa kita, musibah, ujian, cobaan, segala hal yang menyakitkan dalam hidup kita, hal-hal yang kita pandang buruk, hal-hal yang kita pandang tidak menyenangkan, itu jika memang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita, tidak akan pernah meleset dari kita selama-lamanya. Kalau Allah sudah tetapkan sesuatu yang pasti menimpa kita, maka kita tidak akan mungkin bisa menghindarinya semaksimal apapun kita berusaha. Dari sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan selainnya, dari seorang tabi'in yang bernama Ibnu Dailami, beliau pernah berkisah bahwasanya suatu ketika beliau mendapati syubhat di dalam hatinya tentang takdir, sehingga dia merasa khawatir terhadap keimanan yang berada di dalam hatinya, karena dia khawatir syubhat tersebut merusak agamanya, sehingga dia pun mendatangi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ubay bin Ka'ab. Kemudian beliau meminta nasihat, meminta wejangan yang bisa menghilangkan syubhat yang berada dalam hatinya tentang takdir. Kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi yang mulia, beliau berkata, "Law anna Allah azzaba ahla samawati wa ahla ardi la'azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim." Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengazab semua penduduk langit, yaitu para malaikat, dan semua penduduk bumi, yaitu ya kita manusia dan makhluknya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka dalam keadaan tidak menzalimi seorang pun di antara mereka. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala merahmati semua penduduk langit, merahmati semua penduduk bumi, niscaya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik dan lebih besar
dibandingkan dengan amal-amalan mereka. Walau kana laka mithlu jabali Uhud tunfiquhu fi sabilillah ma qubila minka. Seandainya engkau, yaitu Ibnu Ad-Dailami, bersedekah berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, yang engkau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima sedekah tersebut darimu hatta tu'mina bil qadar, sampai engkau beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melanjutkan, wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan engkau harus memahami, mengetahui dengan benar bahwasanya segala apa yang Allah takdirkan menimpamu tidak akan pernah sedikit pun meleset darimu, dan segala apa yang Allah takdirkan meleset darimu tidak akan pernah menimpamu, tidak mungkin pernah akan mengenai dirimu. Wa annaka in mutta ala ghairi hada dakhaltan nar. Dan kalau engkau meninggal, wafat dalam keadaan mengimani selain hal ini, maka engkau akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ubay bin Ka'ab menyuruh Ibnu Dailami untuk bertanya kepada sahabat yang lain, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kalau kau keberatan, tidak keberatan, bertanyalah kepada saudaraku Abdullah bin Mas'ud. Kemudian orang tersebut mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Dan uniknya, Abdullah bin Mas'ud menjawab dengan ucapan yang sama persis dengan apa yang disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun menyuruh Ibnu Dailami untuk mendatangi sahabat yang lain, yaitu Huzaifah bin Yaman. Kemudian Huzaifah pun menyebutkan ucapan hal yang sama dan menyuruh kemudian menemui sahabat yang lain, Zaid bin Thabit. Ini diantara ketawaduan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melemparkan kepada orang yang mereka pandang lebih berilmu. Kemudian Zaid bin Thabit, beliau pun menyebutkan bahwasanya itu adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang disebutkan oleh sahabat-sahabat yang tadi itu selaras dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari sahabat Ubadah bin Samit, beliau seorang sahabat Nabi pernah berpesan kepada putranya, ya bunayya, innaka lan tajida ta'ma haqiqatil iman. Wahai putraku, wahai ananda, sesungguhnya engkau tidak akan pernah mendapatkan, mencicipi lezatnya hakikat iman, hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sampai engkau memahami bahwasanya apa yang Allah takdirkan menimpamu pasti menimpamu, tidak akan pernah meleset darimu, dan apa yang Allah takdirkan meleset darimu tidak akan pernah menjadi milikmu. Ini diantara kaidah yang sangat indah dalam menjalani ujian, cobaan, musibah yang kita lewati dan kita hadapi. Bahwasanya jodoh tak akan kemana. Semangat apapun kita mempertahankan sesuatu yang bukan jodoh kita, pasti cepat atau lambat dia akan pergi dari kita. Seberat apapun kita berusaha untuk menghindar dari sesuatu yang tidak akan menjadi milik kita, yang kita pandang tidak akan menjadi milik kita, kalau Allah kehendaki itu akan menjadi milik kita, kita akan pasti memilikinya. Kalau kita memahami bersama bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan menimpa kita, sehingga kita tidak akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara hal yang harus kita pahami bersama, ya, bahwasanya apa yang Allah takdirkan menimpa kita pasti tidak akan meleset dari diri kita. Kalau Allah menakdirkan kita sakit, mau kita minum obat sebanyak apapun, mau kita jaga kesehatan dan fisik sekuat apapun, kita pasti akan sakit. Kalau Allah takdirkan kita sehat, meskipun di tengah-tengah wabah seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun pasti akan menjadikan kita tidak akan terkena wabah tersebut. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki. Dan dalam segala hal-hal yang menimpa kita, kehilangan, kesedihan, hal-hal yang menyakitkan, itu adalah jatah bagian kita
mau kita menghindar, mau kita berbuat sebaik apapun, kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki sedih, ya pasti sedih. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi melarang kita mengucapkan seandainya dan seandainya dalam mengingkari takdir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in asabaka syai'un," kalau ditimpa dengan satu musibah, fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Jangan sesekali mengucapkan, oh kalau aku ya kayak gini, seandainya aku kayak gini pasti kayak gini. Seandainya aku kayak gitu, pasti aku kayak gitu. Ini nggak boleh. Walakin kul, kata Nabi, ucapkanlah qadarallah wa masya'a fa'al. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Fa inna lau taftah amalan syaitan, karena ucapan seandainya mengingkari takdir membuka amalan-amalan syaitan. Karena kita nggak tahu. Contoh misalnya kita mengatakan seandainya saya pulang lebih cepat, mungkin putra saya akan selamat. Padahal seandainya kalau memang kita pulangnya lebih cepat, kalau Allah takdirkan putra kita nggak selamat, nggak akan selamat. Oh, seandainya saya tidak melewati jalan ini, saya tidak akan kecelakaan. Kalau Allah takdirkan kecelakaan, mau dia lewat jalan mana saja pasti kecelakaan, sehingga kita hanya akan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lapang, dengan hati yang baik. Kita tidak akan mengucapkan ucapan yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita akan tenang dan damai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kelima atau kaidah yang kelima, yaitu kita meyakini bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu tegak di atas keadilan. Segala cobaan, musibah, ujian yang menimpa kita itu semua berdasarkan keadilan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segalanya. Ini yang harus kita pahami. Kata Allah dalam surah Al-Anbiya 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Allah tidak ditanya tentang mengapa dia begini, mengapa timpakan kita kayak gini, mengapa menghadirkan episode-episode yang getir dalam hidup kita. Allah nggak ditanya. Tapi kita semua akan ditanya. Bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita menerima segala hal-hal yang Allah takdirkan dan tetapkan untuk diri kita. Sehingga kita akan mendapati bahwasanya keadaan Allah Subhanahu wa taala ada di dalam setiap sisi takdir kita. Dan banyak ayat-ayat yang berbicara tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah surat An-Nisa ayat ke-40. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah." Allah enggak akan pernah zalim meskipun sebesar biji zarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Seandainya itu adalah sebuah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya dan berikan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan firman-Nya surat Al-Kahfi 49, "Wala yadlimu rabbuka ahada." Tuhanmu tidak akan pernah zalim kepada seorang pun. Dalam surat Fussilat ayat 46, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Allah tidak akan pernah sama sekali zalim sama hamba-hambanya. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala pun banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentangnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 61, "Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin." Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebesar zarrah di bumi, di langit, yang lebih kecil, yang lebih besar, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, itu Lauhul Mahfuz. Dalam surat Al-An'am ayat 59, Allah mengatakan, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu." Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada kunci-kunci pembendaharaan yang gaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah mengetahui segala yang ada di darat, hewan-hewan yang sedang berjalan, wa fil wal bahr, dan juga segala apa yang ada di laut, ikan-ikan yang sedang berenang, terumbu karang.
Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah ada sehelai daun yang gugur, yang jatuh dari pohonnya, yang jatuhnya di mana, dia akan melayang ke arah mana. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan juga Allah mengetahui semua ya hal meskipun sebutir biji di dalam kegelapan di muka bumi. Yang kering, yang basah, semuanya sudah tertuang dan tertulis dalam kitab Allah yang nyata, itu Lauhul Mahfuz. Sehingga teman-teman ketika kita memahami bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu pasti adil, kita akan menerimanya dengan lapang dada. Meskipun kita sekadang menerimanya dengan sesak, dengan hati kita yang terluka, dengan air mata, dengan hal-hal yang membuat kita bersedih, kita pahami itu pasti ada hikmahnya. Gak mungkin Allah zalim sama kita. Tidak boleh kita mengatakan kenapa Allah tidak adil, kenapa takdir ini kejam, nggak boleh. Kenapa? Karena kita memahami bersama bahwasanya Allah adalah zat yang maha adil. Allah tidak akan pernah zalim. Kalau kita mau jujur dalam hidup kita, kita hal yang menyakitkan, kadang kita menemukan jawaban kenapa hal itu menimpa hidup kita. Kadang kita, oh ada sisi baiknya, oh ada sisi positifnya, oh karena saya kehilangan orang yang saya cintai, saya lebih menghargai kebersamaan mereka. Oh karena saya pernah berbuat kesalahan, saya berhati-hati dalam setiap mengambil keputusan, sehingga dia selalu memetik hal-hal yang indah. Inilah yang harus kita pahami. Dalam Al-Baqarah Allah mengatakan, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu tentang kebaikan, tentang episode apa yang terbaik untuk kita. Allah yang lebih tahu. Meskipun kita memandang itu dengan hal-hal yang menyakitkan, tapi ingatlah Allah mengetahui mana yang paling baik untuk kita. Kita nggak bisa mengatur hidup kita sendiri. Kita bolehlah berencana, bermimpi, ya berjuang, tapi ingat hasil akhirnya adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala yang pasti adil terhadap diri kita, sehingga tugas kita hanya berusaha. Tugas kita hanya berusaha merancang episode kita seindah-indahnya, tapi ingat episode kehidupan yang Allah berikan kepada kita itulah yang terindah dari yang terindah. Meskipun saat ini sampai detik ini atau mungkin sampai suatu hari nanti kita tidak akan pernah tahu keindahannya, cuman keimanan kita meyakini bersama inilah yang terbaik, inilah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ujian, cobaan, musibah yang menimpa kita selalu dan selalu merupakan bagian dari kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang mungkin bisa kita sampaikan ya pada kesempatan yang singkat kali ini. Ya, jadi kita memiliki 5 kaidah yang baru kita sebutkan. Yang pertama, meyakini bahwasanya musibah, ujian, cobaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki ujian tersebut ada dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwasanya setiap cobaan dan ujian adalah sebuah keharusan yang mesti berlaku dalam hidup kita. Nggak mungkin hidup kita nggak ada ujian. Nggak mungkin hidup kita nggak ada cobaan, nggak ada musibah. Pasti dan pasti akan selalu dalam hidup kita jumpai. Kemudian yang ketiga, kita memahami bersama bahwasanya musibah, ujian, cobaan yang menimpa kita itu sudah Allah takdirkan, Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi tempat kita berpijak dan langit tempat kita bernaung. Kemudian yang keempat, pada malam hari kita bahas bahwasanya apapun yang menimpa kita itu kita tidak mungkin bisa mampu sanggup untuk menghindarinya selama-lamanya. Dan tidak akan pernah mungkin meleset dari kita. Dan apa yang Allah takdirkan meleset dari kita tidak akan bisa menimpa kita apapun yang terjadi. Kemudian yang terakhir yang hari ini kita bahas adalah kita meyakini takdir Allah adalah selalu adil untuk diri kita. Dan Allah tidak pernah zalim sama seorang pun. Allah nggak pernah zalim dalam hidup kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ingat paling tahu yang terbaik untuk diri kita.
Allah yang paling tahu apa yang terindah dalam hidup kita, sehingga kita nggak boleh banding-bandingkan dengan keinginan kita, pengetahuan kita yang terbatas. Cuma Allah lah yang lebih tahu tentang diri kita, tentang seperti apa takdir yang indah untuk diri kita, meskipun saat ini kita memandangnya sebaliknya. Allah Ta'ala alam, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Silakan kalau ada yang bertanya. Nah, Ustaz, langsung saja ke pertanyaan dari pemirsa ataupun pendengar yang menyimak pada malam hari ini. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, dari Instagram. Bagaimana cara agar kita selalu husnuzon kepada Allah saat datang musibah? Syukran, Ustaz. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dzanni 'abdi bi." Saya sesuai dengan persangka hambaku terhadapku. Aku sesuai persangka hambaku kepadaku. Sehingga di dalam Islam kita dituntut untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana caranya Ustaz berbaik sangka? Sedangkan apa yang menimpa kita membuat kita berlinang air mata dan merasakan luka. Maka jawabannya pada poin yang keempat tadi, kita meyakini bersama bahwasanya takdir Allah selalu adil. Takdir Allah selalu indah untuk kita. Meskipun kita belum mengetahui keindahannya. Sehingga kita meyakini bersama ada hal-hal yang kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan dari musibah yang menimpa kita. Sebenarnya itu akan dibahas pada kaidah-kaidah setelahnya ya, tentang ada hikmah-hikmah di balik musibah, seperti misalnya menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita, kemudian bukti cinta Allah kepada kita. Allah pengen menggugurkan dosa-dosa kita. Bayangkan teman-teman, seandainya hidup kita nggak pernah ada musibah, nggak pernah ada kesedihan, nggak pernah ada kehilangan, nggak pernah ada hal-hal yang menyakitkan, mungkin kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa begitu banyak dosa. Tapi Allah sayang sama kita. Allah berikan kita kecewa, berikan kita hati yang patah, berikan kehilangan, berikan kesedihan, berikan hal-hal yang membuat kita harus menjalani malam lebih panjang. Untuk apa? Untuk menggugurkan dosa dan kesalahan kita, sehingga kita nanti telah berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tanpa memikul dosa sekecil apapun. Ini diantara bukti cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kata Nabi SAW, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah itu kalau cinta sama satu kaum, enggak Allah berikan segala apa yang mereka pinta, enggak. Tapi kata Nabi SAW, Allah akan memberikan mereka ujian. Allah akan memberikan mereka cobaan. Allah akan memberikan mereka musibah yang dengan bersabar menggugurkan dosa mereka dan terangkat derajat mereka sehingga mereka menjadi orang yang lebih mulia. Ini diantara hikmah-hikmahnya. Dan kita bisa memandang hal-hal yang positif. Kalau kita kehilangan, lihat berapa banyak orang yang Allah sisakan untuk kita. Kalau kita ditinggal pergi, masih ada orang yang bertahan di sini. Kalau kita kehilangan harta, masih banyak nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita melihat apa yang tersisa, bukan apa yang tiada. Apa yang masih menemani, bukan apa yang telah pergi. Sehingga kita selalu bisa berbaik sangka dan positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin demikian. Nah, Ustaz. Pertanyaan kedua ya, Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, bolehkah ibu yang menyusui berpuasa pada saat di bulan Ramadan? Ya, bagaimana? Di luar tema ini, Ustaz. Ya. Nah, mau tanya, bolehkah ibu yang menyusui berpuasa di bulan Ramadan? Ya. Ya. Bolehkah ibu wanita yang menyusui berpuasa di bulan Ramadan? Jawabannya harus berpuasa. Hukum asalnya wanita yang menyusui dan wanita yang hamil harus berpuasa. Tapi kalau tidak mampu, mereka diperbolehkan tidak puasa gitu. Karena biasanya wanita yang menyusui dan wanita yang hamil itu tingkat lapar dan tingkat hausnya itu katanya itu lebih, sehingga nggak kuat untuk puasa. Ketika dicoba dia nggak mampu berpuasa, maka boleh dia tidak berpuasa. Begitu juga wanita yang hamil, demikian. Jadi
ibu wanita yang menyusui dan wanita yang hamil adalah orang yang diberikan rukhsah keringanan untuk meninggalkan puasa jika mereka tidak mampu atau khawatir hal tersebut bisa membahayakan janin atau bayinya. Jadi diperbolehkan. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada al-hamil wal murdi', wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Hanya saja ulama beda pendapat tentang apakah wanita yang hamil dan menyusui mereka membayar qadha atau membayar fidyah, melunasi hutang puasa atau membayar fidyah. Allah taala alam. Pendapat yang sampai saat ini kami masih kuatkan adalah cukup mereka dengan membayar fidyah. Ya, fidyah dari hari-hari yang ditinggalkan. Untuk satu hari itu setengah sok, ya setengah sok atau kurang lebih 1,3 gram beras, atau boleh juga dengan satu makanan nasi bungkus dengan lauk seadanya. Allah taala lauk standar. Ya, kalau silakan. Nah, Ustaz, pertanyaan ketiga, apakah boleh berbohong untuk menghindari perdebatan? Dan apakah bohong seperti ini termasuk perbuatan dosa besar? Iya, berbohong di dalam Islam ya hukumnya haram, hukum haram, termasuk dosa besar. Hanya saja ada berbohong yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu 3 hal. Yang pertama adalah berbohong di dalam perang, ya, tipu muslihat perang, diperbolehkan berbohong. Kemudian yang kedua, berbohong dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertengkar. Ya, ini berbohong dalam mendamaikan kedua pihak yang sedang bertengkar, bermusuhan, mendamaikan keduanya. Yang ketiga adalah bohong ketika menggombali istri, ya, sebagai bumbu dalam romantisme rumah tangga, dan memuji masakan istrinya padahal nggak seenak yang dipuji, ya. Mengatakan istri wanita yang paling cantik sedunia padahal masih banyak lebih cantik. Tapi ini bohong yang diperbolehkan. Adapun bohong yang dia bertujuannya untuk menghindari maslahat, untuk menghindari mafsadat, maka lebih baik hati-hati, jangan kita bohong. Tapi ada yang namanya tauriyah. Tauriyah itu adalah bermain kata. Ini diperbolehkan dalam menghindari mudarat, menghindari kezaliman. Sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau datang ke Mesir bersama istrinya Sarah, ya, kemudian Raja Mesir bertanya kepada si Ibrahim, siapa wanita di sampingmu? Kata Ibrahim, dia ukhti, dia adalah saudariku. Karena menghindari mafsadat, karena kalau dikatakan dia adalah istriku, Nabi Ibrahim akan disiksa dan dibunuh agar Sarah mau melayani raja tersebut. Jadi untuk menghindari kezaliman, menghindari bahaya, Nabi Ibrahim bertauriyah, bermain kata, karena nggak bohong, karena saudari seiman. Jadi lebih baik untuk menghindari perdebatan atau mudarat, maka kita bermain kata. Ya, kalau memang itu bisa mendatangkan bahaya dan mudarat bagi diri kita, bukan berarti melalaikan kita dari kewajiban, ya. Ini diantara hal yang harus kita pahami. Allah taala alam. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya ya, Ustaz, ya. Ya. Berita tentang larangan walimah dari pemerintah pada saat ini karena wabah corona. Apa solusi bagi ikhwan dan akhwat yang sudah untuk berencana menikah namun terhalang karena peraturan pemerintah yang tidak membolehkan walimah? Bagaimana, Ustaz? Ya, ini menimpa sebagian musibah, ujian, cobaan di antara saudara-saudari kita yang ingin melaksanakan pernikahan. Maka saran kami tetap dilangsungkan akad nikah. Karena kan di antara saksi minimal adalah 2 orang saksi dan diumumkan di media sosial. Jadi nggak harus walimah urus, ya. Jadi diumumkan, akad dilaksanakan, kemudian diumumkan di media sosial. Sekarang kan sudah banyak
bahwasanya si fulan dan fulanah telah melakukan akad nikah. Adapun resepsi pernikahan, maka afdalnya memang diundur setelah setelah apa? Setelah akad nikah. Dalam sebuah hadis dikatakan 3 hari, ya. Akan tetapi ini diantara dalil bahwasanya bolehnya menunda resepsi pernikahan. Bisa nanti Syawal, setelah mungkin badai corona berlalu, atau ketika Ramadan, ya. Ketika Ramadan gak ada yang datang kecuali malam-malam makannya, ya. Atau intinya boleh, jadi akad nikah itu resepsi pernikahan itu boleh ditunda. Jadi di antara tips juga bagi teman-teman yang belum menikah, yang masih menjadi uang atau finansial menjadi masalah, halalkan dulu akadnya, kemudian baru resepsi mungkin 6 bulan, cari uang bareng-bareng, atau setahun ke depan baru resepsi. Enggak masalah, tidak tercela dalam Islam. Bahkan kalau dalam masalah kasus seperti sekarang ini malah itu termasuk yang lebih baik, menunda resepsinya. Yang menunda resepsinya Allah Ta'ala. Nah Ustaz, cukup Ustaz insyaallah. Cukup insyaallah Ustaz. Insyaallah cukup. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas ilmunya Ustaz. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua yang mendengar pada malam hari ini. Dan alhamdulillah telah selesai di kajian kita yang kedua, kaidah menghadapi musibah, di pertemuan kedua kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita pada malam hari ini. Insyaallah taala akan dilanjutkan besok untuk pertemuan ketiga seperti biasanya, yaitu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan qadarullah pada sesi ini terjadi kesalahan teknis, masalah jaringan, dan insyaallah taala akan dipublish recordingnya agar apa-apa yang Ustadz sampaikan dari awal dan akhir ini dapat kita simak dengan baik, dan semoga menambahkan ilmu kita semua. Mungkin itu saja dari kami. Saya undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.